Jaka itu seorang akuntan di Jakarta. Sementara Jack itu seorang akuntan di New York, Amerika. Oke. Si Jaka gaji misalnya 10 juta anggaplah per bulannya, 10 juta rupiah. Si Jack yang di Amerika gaji $10.000. Kerja mereka sama, jamnya sama, yang dikerjaan sama, subjeknya sama, tapi gaji mereka kok beda, daya belinya kok beda. Nah inilah yang disebut sebagai ketidakadilan antara mata uang dunia. Mata uang itu bang bisa lebih tinggi daripada mata uang lain. Itu ada dua faktor. Pertama underlying asetnya, yang kedua itu penggunaannya. Kenapa di US dollar itu bisa lebih mahal, bisa lebih tinggi nilainya? Karena digunain di seluruh dunia bang. Penerbitan stablecoin otomatis akan mempercepat namanya transaksi kan. Aktivitas transaksi akan lebih cepat, lebih murah. Apalagi BRICS sendiri kan menerbitkan mata uang baru, akan menerbitkan kripto baru nanti di situnya. Indonesia siap, rupiah udah siap, udah ready secara infrastruktur. Ya kedaulatan moneter itu itu mutlak bang. Itu kalau menurut gue langkah pemerintah menerbitkan itu dalam bank sentral BI menerbitkan itu udah tepat bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Armory? Ketemu lagi bersama kami dalam program Armory Talks. Seperti biasa, dalam program ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana perkembangan geopolitik dunia. Nah, bagaimana dengan pekan ini Sobat Armory? Pekan ini kami akan mengangkat terkait penerbitan stablecoin Indonesia, bagaimana dampak geopolitik, moneter, dan ekonominya. Sobat Armory, seperti kita ketahui, Indonesia direncanakan akan menerbitkan stablecoin. Stablecoin itu adalah jenis mata uang kripto yang dirancang untuk memiliki nilai stabil. Berbeda dengan Bitcoin dan Ethereum yang nilainya bisa naik turun drastis. Nilai stablecoin biasanya dipatok terhadap aset yang stabil seperti dolar AS dan emas. Tujuannya menjaga agar satu stablecoin sama dengan $1 atau nilai setara aset acuannya, sehingga bisa digunakan untuk transaksi digital, penyimpanan nilai, atau sebagai jembatan antara uang kripto dan sistem keuangan konvensional. Nah, ada yang menduga langkah ini adalah bagian dari bentuk keikutsertaan Indonesia dalam gerakan dedolarisasi yang dilakukan sejumlah negara, khususnya BRICS. Ada juga yang berspekulasi bahwa hal ini akan berimplikasi terhadap supply chain semikonduktor global, di mana terjadi persaingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Kita ingin tahu lebih jauh terkait penerbitan stablecoin ini. Nah, di tengah-tengah kita, Sobat Armory telah hadir sahabat kami. Beliau adalah penggiat kripto, Mas Yasin Fadilah. Halo Mas Yasin. Halo juga bang. Apa kabar? Ya sehat-sehat BPJS lah. Lagi sibuk apa Mas sekarang? Ya biasa, bertani bercocok tanam. Oke, Mas Yasin kita langsung aja nih. Saya sebagai orang yang awam nih bertanya-tanya, apa sih sebenarnya stablecoin itu? Sebelumnya izin gue jelasin dulu biar masuk konteksnya ya bang. Gue punya 2 temen, sebut saja namanya Jack dan Joko atau Jaka lah. Jaka itu seorang akuntan di Jakarta. Sementara Jack itu seorang akuntan di New York, Amerika. Oke. Mereka sama-sama akuntan nih, kerjanya sama nih. Ya pakai Excel segala spreadsheet segala macem lah. Cuman gajinya kan beda. Di Jakarta si Jack, si Joko, si Jaka gaji misalnya 10 juta anggaplah per bulannya, 10 juta rupiah. Si Jack yang di Amerika gaji $10.000. Oke. Ya kerja mereka sama. Ya kebutuhan di Jakarta sama Amerika kan biaya hidupnya beda ya. Anggap mereka setiap bulan kebutuhan hidup $5.000 yang si Jack, si Jaka tuh 5 juta lah buat hidup. Mereka punya tabungan 5 juta, masing-masing 5 kan. $5.000 5 juta. Ngumpulin dah tuh mereka Akhir tahun mereka ketemu di Bali. Lebih kaya siapa bang? Jaka tau. Karena apa? Nilainya besar kan. Kerja mereka sama gak akuntan bang? Sama. Kerja mereka sama, jamnya sama, yang dikerjaan sama, subjeknya sama. Masing-masing gak ada yang lebih pintar lah istilahnya. Tapi gaji mereka kok beda, daya belinya kok beda. Kenapa bang? Mata uangnya beda bang. Nilai mata uang. Nah inilah sebenarnya titik poinnya bang.
yang mempengaruhi geopolitik terutama moneter dunia saat ini ya. Karena si Jack ini punya $60.000 dia dikumpulin kan, $5.000. Artinya dia punya 10 kali daya belinya daripada si Jaka yang di Jakarta. Otomatis ketika dia mau beli beras, dia mau beli telur ataupun lah komoditas lah, minyak segala macam, orang-orang pasti ngejual ke dia karena dia lebih banyak uangnya bang. Dia berani lebih tinggi harganya daripada si Jaka. Padahal sekali lagi kerja mereka kan sama bang. Nah inilah yang disebut sebagai kalau gue nyebutnya bang, ketidakadilan ekonomi bang sebenarnya bang. Antara mata uang dunia. Ya ini kan mempengaruhi geopolitik karena sumber daya, kaitan lagi kan daya beli kan akses terhadap sumber daya kan berbeda. Artinya si Jaka cuma bisa beli katakan dengan uang 5 juta dia cuma bisa beli 100 karung misalnya. Tapi si Jack bisa beli 10.000, bisa beli 1.000 karung. Otomatis ya itulah kenapa gue sebut mata uang ini harus jadi concern bang. Concern harus geopolitik. Selain kita ngeliat minyak, energi, tapi di sini adalah mata uang bang. Nah dari situ kan ya kalau misalnya tadi ditanya apa itu stablecoin sebenarnya bentuk lain dari kripto. Dalam artian gini, jadi kayak lu kalau lu main ke time zone tuh atau ke jangan kasino lo gue nyebutnya ya. Kalau lu ke time zone tuh lu nukerin duit lu kan misalnya 100.000 nih ditukar sama misalnya 100 tiket koin time zone kan, tapi lu bisa tukerin balik sebenarnya kayak gitu aja intinya. Artinya dia cuma bentuk lain daripada mata uang. Yang dalam hal ini digerakkan oleh namanya teknologi blockchain. Nah tadi di awal saya sempat jelasin pemerintah Indonesia mau menerbitkan stablecoin kan. Nah kira-kira menurut Mas Yasin apa yang menjadi motivasi utama pemerintah Indonesia terkait menerbitkan stablecoin ini? Apakah memang ini murni untuk efisiensi atau sebenarnya ini ada orientasi yang lebih strategis dan lebih luas lagi gitu? Gimana Mas Yasin ngeliatnya? Kalau gue pribadi ngelihatnya sejak Indonesia memutuskan untuk join BRICS, apalagi di situ BRICS juga ingin menerbitkan mata uang baru, gue ngelihatnya ada semacam semangat yang sama dengan Tiongkok dan Rusia dan negara-negara BRICS untuk melakukan namanya dedolarisasi. Mata uang itu bang, kenapa satu mata uang itu bisa lebih tinggi daripada mata uang lain? Itu ada dua faktor. Pertama underlying asetnya. Dia di backup oleh apa? Sebenarnya ada dua, ada cadangan emas, cadangan devisa suatu negara ya. Yang kedua itu penggunaannya. Kenapa di US dollar itu bisa lebih mahal, bisa lebih tinggi nilainya? Karena digunain di seluruh dunia bang. Walaupun katakanlah yang dia kalau lo lihat di data money supply ya, M1, M2, M3, US dollar itu cuma $1 doang. Artinya setiap 100 US dollar itu cuma dijamin aset $1 doang senilainya bang. Emas sama cadangan devisa. Kita malah lebih tinggi loh rupiah. Rupiah itu artinya di setiap uang 100.000 rupiah itu ada jaminan uang 30.000 rupiah. Terdiri dari cadangan emas sama cadangan devisa. Kayak gitu bang. Nah terkait dari tadi, kenapa gue ngelihatnya ada semacam gerakan strategis ya. Kan semangatnya kalau lu lihat video-video tahun 2022 tuh ya. Video 2022 beredar di sosial media ya segala macam. Antara Putin dan Xi Jinping itu kompak dia. Untuk membuat yang namanya melawan dedolarisasi. Ini terlihat dari mereka nih, Cina dan Rusia. Kalau lu lihat cek cadangan emas mereka itu naik. Setiap tahun tuh naik cadangan emas mereka. Artinya mereka sedang memperkuat reserve-nya mereka, reserve mata uangnya mereka. Kayak di sini gue ngelihat Indonesia ketika gabung BRICS itu pasti ada, bukan pasti ada ya. Gue melihat sebagai ada semacam semangat yang sama dengan negara-negara BRICS untuk mengakhiri yang namanya dominasi dolar atau disebut dengan gerakan dedolarisasi. Karena udah terlalu banyak. Ya, bagaimana mekanisme stabilisasi nilai stablecoin Indonesia akan dijaga nih kalau begitu? Nah, terus apakah akan dipatok pada dolar AS, emas, atau mungkin rupiah digital? Nah, jadi kalau stablecoin ini ya, gue ambil contoh USDT ya, tethered dollar istilahnya. Satu USDT itu kan dianggap sebagai $1. Tapi kalau lo lihat dari perusahaannya tethered, US tethered ya, itu isinya tuh nggak murni dolar bang. Isinya itu ada 70% itu ada surat utang Amerika yang berbentuk dolar, ada 30% US dollar. Jadi isinya tuh bisa macam-macam. Makanya nilainya itu paling berkisar 0,9 sampai $1. Nah, yang gue lihat dari penerbitan stablecoin Indonesia ini, mungkin pemerintah di sini dari aspek domestik ya, pengen gimana caranya menjaring rupiah lebih banyak, ya kan? Mengkonversinya misalnya jadi nilai misalnya satu rupiah nih, satu stablecoin rupiah itu di backup oleh misalnya surat utang negara, bisa pakai surat utang negara, bisa surat
utang ya surat utang negara lah pada umumnya. Kayak gitu bang. Oke. Sama rupiah murni di situ. Oke, nah Mas Yasin tadi sempat disinggung soal dedolarisasi gitu ya. Jadi sejauh mana penerbitan stablecoin ini berkaitan dengan gerakan dedolarisasi global? Kalau gue ngelihatnya dengan yang namanya penerbitan stablecoin otomatis akan mempercepat yang namanya transaksi kan. Aktivitas transaksi akan lebih cepat, lebih murah. Gak harus lewat dulu kan, kalau harus lewat antar bank ya. Kalau dengan stablecoin itu kan antar blockchain bang. Ya. Jadi gak perlu lewat bank banking lagi. Hambatan-hambatan birokrasi itu bisa terlewat dengan kita menggunakan stablecoin. Apalagi BRICS sendiri kan menerbitkan mata uang baru, akan menerbitkan kripto baru nanti di situnya. Nah mungkin adalah gue ngelihatnya ini sebagai program integrasinya nih. Indonesia bahwa Indonesia siap nih menggunakan, kalau misalnya BRICS mengeluarkan semacam stablecoin juga, rupiah udah siap, udah ready secara infrastruktur. Apalagi BI udah ngerancang ini kan, BI sebagai ngerancang yang namanya Garuda Blockchain tuh udah ngerancang ini dari tahun 2021 kalau nggak salah, dia udah ngerancang ini. Nah bicara dampak potensial dari stablecoin Indonesia terhadap perdagangan dan rantai pasok global, khususnya di sektor strategis maksud kami, itu seperti apa dampaknya? Kalau perdagangan internasional kan gini ya, ketika lo mau beli misalnya barang dari luar negeri, ya kan, lo harus konversi ke rupiah dulu kan, baru konversi ke mata uang negara lainnya dulu kan. Dengan ibaratnya ada yang namanya, gue lupa waktu itu Menteri Keuangan pernah ngeluncur sama Gubernur BI pernah ngeluncurin namanya program apa ya, gue lupa. Menteri Keuangan yang lama nih ya. Yang lama Sri Mulyani itu local currency settlement LCS. Itu untuk mempercepat transaksi. Jadi ibaratnya ketika misalnya gue pengen beli barang dari Cina nih, gue butuh yuan dong buat beli itu kan. Gue udah langsung bisa convert langsung ke yuan. Apalagi dengan didukung teknologi blockchain dalam bentuk stablecoin itu lebih cepat arus transaksinya. Sehingga dengan kata lain apa? Kan yang dedolarisasi ini kan yang pengen di-boost ini kan ini. Jadi mulai mengurangi penggunaan dolar sebenarnya bang. Dan ketika dolar udah mulai berkurang penggunaannya, otomatis nilai dolar turun dong. Iya. Ini ancaman bagi Amerika, ini ancaman bang. Tapi bagi Cina dan Tiongkok dan BRICS ini peluang untuk yang gue bilang tadi, dedolarisasi itu. Nah kalau terkait transaksi internasional ini bisa digunakan nggak? Ya iya, ya harus bisa digunakan lah, bukan harus bisa digunakan lah. Dampaknya terhadap geopolitik? Kira-kira Amerika bakal senang apa enggak kita melakukan itu? Kita dan negara-negara Amerika bakal senang apa enggak? Amerika dan negara-negara yang selama ini menguasai Amerika, US dollar, Eropa, Euro ya pakai Euro. Kira-kira seneng nggak? Artinya apa? Mereka kan kehilangan penggunanya ya kan, pengguna dolar atau pengguna Euro kan. Kira-kira bakal seneng nggak? Itu aja bang. Tuh. Sama kayak Kiris waktu itu ya. Yes, mirip gitu. Seperti itu. Jadi mereka merasa terganggu ya. Yes. Nah, bagaimana posisi stablecoin ini terhadap regulasi domestik dan internasional? Apakah Bank Indonesia, OJK, dan lembaga global seperti IMF telah memberi kerangka kejelasan yang memadai agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan? Gimana Mas? Kalau gue ngelihatnya kalau soal IMF tumpang tindih kebijakan atau FAT kan anti money laundering dunia atau FAT segala macem ya. Ini kan sebenarnya kalau stablecoin ini kan dilihat cuma sebagai tools ini bang, teknologi aja untuk menggantikan kayak rupiah fisik ataupun yang di bank tuh digital ya kan, untuk menggantikan itu aja. Ini pakai blockchain jadi langsung antar bank transaksinya. Udah bisa antar bank sentral transaksinya, udah nggak perlu lagi kayak IMF, FAT atau bank-bank besar lah. Kita pengen membypass itu semua. Nah, posisinya di domestik dan internasional? Kalau gue di domestik kita sebagai rakyat ya, sebagai pengguna daripada nanti yang akan jadi pengguna itu diuntungkan bang, karena biaya transaksi lebih murah, lebih cepat, kita diuntungkan sebagai pengguna, kita diuntungkan. Nah kalau dalam konteks geopolitik ya itu kembali lagi bang, pasti mereka nggak senang bang. Nah terkait kedaulatan ekonomi digital Indonesia, apakah stablecoin ini akan menjadi langkah awal menuju ke arah sana? Yes, itu kedaulatan gue jemputnya kedaulatan ekonomi moneter digital Indonesia. Ya, kedaulatan moneter itu itu mutlak bang. Itu kalau menurut gue langkah pemerintah menerbitkan itu dalam bank sentral BI menerbitkan itu udah tepat bang. Sebagai bentuk kedaulatan moneter kita nantinya.
Sama kayak gitu kasus QRIS kemarin yang lu sebut ya, tadi tuh. QRIS kemarin juga kan begitu ya. Kedaulatan ekonomi digital kita juga gitu ya. Kenapa stablecoin bisa jadi jangka panjang akan membangun kedaulatan ekonomi digital Karena kita? Kan udah ada QRIS. Iya, kalau QRIS jadi gini, kalau QRIS itu kan sebenarnya cuma media aja. Kalau QRIS kan rupiah ke rupiah. Kalau stablecoin nanti antar blockchain aja. Jadi sebenarnya cuma beda apa ya? Satu pakai kayu, satu pakai semen lah, misalnya kayak gitu aja, beda itu aja, Bang. Nggak terlalu banyak bedanya. Tapi kalau dari segi kecepatan transaksi, yes, stablecoin lebih cepat karena dia didukung oleh teknologi blockchain nantinya yang dibuat oleh BI sendiri ya. Jadi dia kan ya namanya itu infrastruktur BI, Bang, jadi ya, Bang. Oke. Otomatis kita juga ibaratnya nggak ada yang namanya kalau misalnya mata uang kita mau tabungan orang mau dibekukan udah nggak bisa di sana. Misalnya siapa nih orang Indonesia nih pengen dibekukan rekeningnya udah nggak bisa negara lain. Bisanya lewat Indonesia, harus Indonesia melakukannya itu. Nah, Mas Yasin ini kita agak mundur lagi nih ke belakang karena saya yang bukan orang ekonomi agak meraba-meraba nih, begitu juga mungkin Sobat Armori yang nonton tayangan ini juga meraba. Pertanyaan saya simpel, sederhana. Coba minta tolong Mas Yasin jelasin sedetail mungkin. Sebenarnya apa yang membedakan stablecoin ini dengan kripto? Jadi gini Mas, kalau misalnya perbedaan kripto sama stablecoin adalah bagian dari kripto. Kripto itu ada berbagai jenis. Ada stablecoin, ada tokenized stock, etc. banyak dah. Cuman bedanya Ethereum tadi. Cuman bedanya kalau misalnya ini Bitcoin. Kalau Bitcoin itu kan nilai nge-back buat underlying assets kita nyebutnya ya. Jaminannya nggak ada, Bang. Dia cuma fluktuasi bebas di pasar aja. Supply and demand ya kan, bergerak bebas dia. Beda sama stablecoin. Kalau stablecoin kripto, tapi ada jaminannya uang real. Misalnya stablecoin 100.000 rupiah. Stablecoin rupiah lah katakanlah, SR lah stablecoin rupiah 100.000. Dia dijamin sama uang juga, uang real 100.000. Sehingga nilainya stabil dia. Terus bedanya dengan menabung? Maksudnya? Menabung uang di bank gitu bedanya apa? Jadi gini, kalau lu misalnya 100.000 rupiah, lu kan lewat ATM tuh. Atau kalau misalnya fisik lu mesti store tunai dulu. Kalau stablecoin sama aja sebenarnya uang digital, cuman secara transaksi dia bisa lebih cepat, Bang. Ngirim duit. Kalau biasa lu kalau ngirim duit kan pakai ya BI Fast atau RTGS kan. Ada tarif 2.500, 6.500 atau RTGS kan. Nah kalau stablecoin tarifnya sangat rendah karena dia kan satu blockchain, sistem sendiri dia. Gak melibatkan sistem yang banking yang besar begitu. Dia harus dipakai blockchain. Jadi kayak ibaratnya gue ya kayak tadi. Blockchain itu apa? Blockchain. Wah ini panjang ini kalau gue jelasin blockchain. Itu itu penjelasan. Sekarang kan gini, maksud saya biar clear gitu, biar Sobat Armori yang ya mungkin buat teman-teman yang ngerti ekonomi mungkin udah familiar tuh dengan istilah yang Mas Yasin sampein. Ini kebetulan saya nggak ngerti ekonomi, terus anggap Sobat Armori yang nonton juga nggak paham ekonomi biar benar-benar clear. Blockchain. Gue juga ngejelasin secara sederhana aja. Gue juga bingung yang ngejelasinnya ya. Jadi blockchain itu artinya gini, dia jadi setiap penerbitan mata uang baru itu ada sistem verifikasi dalam IT lah. Sistem ada dia diverifikasi. Misalnya gue ngasih ke lu 1.000 nih, nanti yang orang-orang nyatet nih transaksi dari Darwin ke Yasin 1.000 rupiah, confirm menghasilkan mata uang baru. Itulah blockchain sistemnya. Ya sebenarnya dibilang sederhana, itu sederhana, cuman gue bingung cara jelasin blockchain dengan simple tuh kayak gimana ya. Itu bisa lo lihat di video-video YouTube bisa banyak lah itu penjelasan simple blockchain. Pada intinya adalah ketika menggunakan blockchain, otomatis transaksi bisa lebih murah, lebih cepat. Ya dia menembus batas-batas geografis dan birokrasi lah. Kalau dengan bank ya itu kan lu harus ngirim duit misalnya nih ke luar negeri nih, harus lewat sini dulu visa, lewat sini platform ini, bank ini. Kalau blockchain langsung direct. Kayak gitu sistemnya. Bedanya yang ini tuh banyak orang yangnya ini, kalau ini cuma satu doang. Tapi itu verified. Itulah blockchain. Nah, kembali ke stablecoin. Ini kan Indonesia akan melakukan penerbitan stablecoin nih gitu ya. Mas Yasin bagaimana ngelihatnya ini untuk ekonomi kita jangka panjang? Kalau untuk ekonomi jangka panjang gue ngelihatnya dengan transaksi yang makin cepat,
artinya lintas batas ya, baik itu batas kota, provinsi ataupun negara, internasional. Terus dengan kecepatan transaksi, dengan juga tingkat transaksi yang lebih murah, dia otomatis ya ada pengaruh positif bagi ekonomi kita, supaya kayak gitu. Tapi kembali lagi ke yang tadi dibahas pertama tentang geopolitik. Ketika kita udah bisa melakukan transaksi tanpa batas dengan memotong rantai birokrasi moneter dunia yang begitu banyak, ya kan, lewat visa atau apapun lah yang sempat waktu itu Rusia sempat di-ban dari yang namanya gue lupa tuh. Apa sih istilahnya internasional tuh yang Swift oleh Swift. Di blok dia aja nggak ada masalah karena apa, dengan blockchain kan sistem sendiri. Artinya kedaulat bukan cuman berdampak pada positif bagi ekonomi, tapi dia juga berdampak pada untuk memperkuat kedaulatan moneter dan ekonomi tadi, Bang. Oke, Mas Yasin, terakhir nih, ada nggak pengaruhnya penerbitan stable coin ini dengan peningkatan valuasi rupiah kita? Gua harap sih ada, Bang. Cuman masalahnya begini ya, Bang, yang namanya mata uang itu kan nggak bisa kita bilang, misalnya katakanlah ya rupiah versus dolar ya. Kalau misalnya kita ngeliat, wah rupiah menguat terhadap dolar, kita sebagai senang kan. Masalahnya nilai tukar itu bukan suatu, wah kalau itu lebih kuat berarti kita lebih hebat, nggak begitu, Bang. Karena ketika rupiah misalnya menguat terhadap dolar, ada yang dirugikan, Bang. Ketika kita menguat, eksportir kita rugi, Bang. Karena apa? Otomatis ketika eksportir kita ketika menjual barangnya ke luar negeri lebih mahal dong. Kalau rupiah kita kuat, sebaliknya yang diuntungkan importir. Sebalik kalau misalnya dolar yang lebih kuat, emang importir kita dirugikan. Kita masyarakat yang biasa beli barang-barang impor akan lebih mahal, iya. Tapi eksportir kita diuntungkan. Jadi artinya itu bukan, kalau gue ngelihatnya nggak tahu, pengamatan sekilas aja ya. Kayak nilai tukar tuh dia seolah-olah jadi semacam kompetisi loh antar negara mana yang lebih kuat. Sebenarnya nggak begitu, Bang. Cina bahkan Cina sendiri kan dia malah menurunkan mata uangnya biar barang-barang di luar negeri itu bisa lebih murah. Artinya mohon maaf nih kalau saya salah, nggak ada hubungannya antara penerbitan stable coin dengan peningkatan valuasi rupiah kita. Itu bisa berdampak, iya. Ketika berdampak karena apa? Ketika misalnya katakanlah ketika kita misalnya BRICS ya, Indonesia rupiah dengan mata uang BRICS sudah bisa bukan mengalahkan lah, kalau mengalahkan masih jauh lah. Paling enggak seperempatnya lah bisa mengalahkan dominasi US dollar. Otomatis di situ ya rupiah kita akan meningkat valuasinya tuh. Karena demand akan rupiah itu kan meningkat. Artinya begini ya. Lo kalau mau beli barang dari Indonesia harus pakai rupiah, nggak boleh pakai dolar. Nah, itu udah ada peraturan BI-nya tuh dulu tuh. Karena dulu kan kalau lu ingat 2014 ke bawah tuh kalau lu ke Glodok itu laptop kan dihargain pakai US dollar. Kalau sekarang udah nggak boleh itu. Karena udah ada aturan BI-nya bahwa transaksi harus pakai rupiah di sini. Gitu. Itu gue lupa peraturan BI-nya nomor berapa, gue lupa tuh 2014 kalau nggak salah. Jadi dulu suka belanja laptop di Glodok. Gitu lah. Iya, oke, benar. Ya, Saya gitu. Ya kita kalah ya. Ada tahun-tahun di mana waktu itu ketika kita belanja nggak cuma Glodok. Iya di beberapa mall-mall elektronik itu pakai dolar ya. Sekarang itu udah nggak ada peraturan BI-nya, soalnya udah nggak boleh itu transaksi nggak pakai rupiah, harus pakai rupiah. Iya. Oke, Mas Yasin, nggak terasa udah hampir setengah jam kita bincang-bincang. Terima kasih banget udah mau menemani kita ngobrol-ngobrol soal stable coin, meskipun jujur aja saya masih ngeraba-ngeraba terus karena memang ekonomi ini sesuatu yang bukan ininya saya gitu ya, tapi menarik jujur aja, apalagi tadi ada pembahasan tentang de-dolarisasi gitu ya. Oke, Mas Yasin, semoga sehat selalu. Dimudahkan, dilapangkan semua aktivitasnya. Amin. Gitu ya. Kami dengar juga baru ini pengantin baru nih. Semoga cepat dapat momongan ya. Oke, Sobat Armory, mohon maaf tadi agak ini, kebetulan memang Mas Yasin ini teman saya di luar juga, teman nongkrong, teman main juga. Sobat Armory, itu tadi pandangan dari sahabat kami Mas Yasin Fadila, penggiat kripto, terkait bagaimana rencana penerbitan stable coin oleh pemerintah Indonesia. Apapun itu, masing-masing dari kita pasti punya pandangan yang berbeda gitu mungkin ya. Jika Sobat Armory punya
pandangan atau masukan atau juga ini yang berbeda dengan apa yang kami bahas, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kita bisa menjadikan kolom komentar ranah diskusi kita. Sobat Armori, saksikan terus program-program Armori lainnya tentu saja hanya di channel YouTube Armori Reborn. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.